menceritakan seorang wanita yang disuruh sahabatnya untuk membalaskan dendam kematiannya, yang sering diasoi Giboy oleh anggota sekelompok mafia yang kurang mimpi basah. 내가 이만한 여자애 한 명을 찾고 있거든. 고생 많았나 보네야. 일로 와 앉아. 내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 거야. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria penjaga toko yang sedang ngunyah ciki di sebuah toko miliknya. Tiba-tiba datang dua orang pria yang masuk dan asal comot jajanan, yang membuat si penjaga toko olohok dan menanyakan kepada mereka. Dan malah, 계산하고 드셔야죠. kedua pria itu ternyata mau malak. Dengan diancamnya, si penjaga toko itu pun pasrah dan memberikan apa yang mereka mau. Saat sedang memasukkan duitnya ke dalam tas, tiba-tiba datang seorang wanita berwajah dingin yang mau membayar jajanannya. Yang bernama Jang Okejo diperankan oleh Jeon Jong Seo. Si penjaga toko itu malah uluhak olohok saat diminta kembaliannya, karena uangnya sudah diambil. 여기서 빼갈게요. Si Okejo pun dengan inisiatif mengambil uang kembaliannya dari tas si perampok itu. Alhasil, terjadilah. Ya, si Okejo menghajar kedua perampok itu yang membuat tokonya sedikit berantakan. Sementara, para wanita yang sedang pentas menari balet di atas panggung, dan kita difokuskan kepada seorang wanita yang bernama Min Hee. Diperankan oleh Park Yurim. Entah tahu kenapa, tapi terlihat terpaksa dan mudek-dek ketakutan. Pindah ke si Okejo yang sedang tidur. Tiba-tiba handphonenya berdering mendapat panggilan dari si Min Hee yang menyuruhnya untuk pergi ke apartemennya. 혹시 지금 시간 괜찮아? 지금 시간은 괜찮은데. Saat tiba di apartemennya, si Okejo berusaha memanggil si Min Hee, tapi tidak ada jawaban. Karena si Okejo tahu kata sandi pintunya, dia pun masuk tanpa ada sautan dari si Min Hee. Si Okejo merasa terheran karena di dalam terasa sepi. Si Okejo lalu masuk ke kamarnya dan melihat sebuah kotak yang berada di atas kasur si Min Hee. Yang isinya sepasang sepatu balet dan selembar kertas yang berisi tulisan. Si Okejo dengan panik mencari si Min Hee. Dan dengan kaget emosi penuh amarah, si Okejo melihat si Min Hee ya sudah terbaring wafat di betap yang berisi air bercampur getih. Si Okejo pun dengan ngebut pulang ke rumah untuk mencari informasi petunjuk si dari Min Hee. Dia lalu menerima panggilan dari handphonenya si Min Hee yang telah diambil. 새벽 2시에 시장이 열릴 거니까. Ternyata seorang pria yang memaksanya untuk datang besok ke sebuah tempat remang-remang. Malamnya, si Okejo memata-matai seseorang dan mendapat panggilan lagi dari handphone si Min Hee dari seseorang yang sedang dimata-matainya. Tapi si Okejo tidak menjawabnya.
Orang itu pun lalu pergi dan si Okeju membuntuti sampai rumahnya. Esoknya, seorang pria yang sedang olahraga kebugaran yang bernama Choi Pro diperankan oleh Kim Ji Hoon. Dia kemudian pergi. Dan ternyata si Okeju sudah berada di depan rumahnya. Melihat si Choi sudah pergi, si Okeju langsung menyusup masuk ke rumahnya. Si Okeju menyusup ke rumahnya untuk memangsangkan alat penyadap suara. Karena si Okeju merasa penasaran dengan rumahnya, si Okejo melihat-lihat ada apa aja di sini dan ya, si Okejo dengan kagetnya melihat alat-alat tempur dan sebuah USB yang sudah bertulis berjejer rapih di dalam laci. Dia mengambil salah satu USB itu dengan bernamakan Ballerina untuk dilihat apa isinya. Dan ternyata, ya, isinya ternyata video sahabatnya si Min Hee yang akan dinodai. Si Choi yang sudah pulang ke rumah. Sementara, si Okejo yang sedang mengamati pergerakan si Choi dari rumahnya. Dan mendengar si Choi yang akan pergi ke sebuah tempat remang-remang untuk mencari mangsa. 알겠어. 내일 해보면서 보자 그럼. Esok malamnya, si Okeju sudah berada di tempat remang-remang untuk menjebak si Choi dan memantau pergerakannya. Tapi saat si Okeju menerima pesanan minumannya, seketika si Choi sudah tidak ada, membuat si Okeju bergegas untuk mencarinya. Dan tiba-tiba, 저기 보람이 아니야? 박보람? ya, malah si Choi yang menyapa Dulan dan so kenal ke si Okeju. Tapi saat si Choi akan pergi, si Okeju mengajaknya untuk menelaktir si Choi. 저기요. 제가 술 한 잔 사도 될까요? Si Chui lalu membawa si Okeju untuk mengajaknya ke sebuah hotel. Saat di hotel, si Choi menawari si Okeju minum, yang mengakibatkan 술 마실까? ya, si Okeju jadi mangsa si Choi yang akan dinodai. Akan tetapi, ya, ternyata si Okeju pura-pura pingsan dan langsung menojos si Choi. Tapi si Choi dapat menahan serangannya, yang bukannya berolahraga lembut, malah berolahraga kasar. Walaupun si Okeju agak ripuh melawan si Choi, tapi si Okeju dapat melumpuhkannya. Tiba-tiba, datanglah seseorang komplotannya si Choi, yang membedil dari belakang. Untungnya si Okeju dapat menghindar dan bersembunyi di bawah kasur. Setelah pelornya habis, si Okejo lalu melumpuhkannya dan berlari kabur.
Dan lagi-lagi, ya, dan untung ada seorang wanita yang keluar dari salah satu kamar yang membuat si komplotan terjeduk panto dan terkena senjatanya sendiri. Si Okeju dan wanita itu lalu pergi menggunakan mobil si Choi. Pindah ke rumah sakit. Si Choi yang masih selamat dan dirawat. Dijenguk oleh bos dan anak buahnya. Bosnya pun bertanya, dari mana si Choi mendapatkan duit untuk membeli mobil itu yang harganya mahal? Dan membuat kecewa anak-anak buahnya karena bisa berada di rumah sakit yang disebabkan oleh satu orang wanita. Si Choi pun berjanji akan membereskan masalahnya sendiri secepatnya. Tapi si bos meminta hanya 3 hari untuk membawa wanita itu ke hadapannya. 그 여자애는 3일 안에 데리고 와. Malamnya, si Choi mendatangi sebuah apotek untuk menemui temannya yang bernama Myung Shik, diperankan oleh Park Hyung Soo. Ternyata dia yang telah membuat jamu ikan untuk si Choi. Di sini si Choi meminta bantuan untuk menangkap wanita itu. Namun si Shik menolak karena hanya seorang apoteker. Tapi karena bayarannya yang lumayan besar, si Shik pun mau dan menyetujuinya. Dan si Choi memberi waktu maksimal 2 hari. 내가 지금 장난하는 것 같아요. 아니야. Esoknya, di suatu tempat pelatihan tembak, si Okejo menemui temannya. Di sini si Okejo membutuhkan peralatan ilegal dan menceritakan bahwa sahabatnya telah wafat. Tapi si Okejo tidak dapat menjelaskan ke temannya itu alasan kewafatannya yang agak rumit. Jadi si Okejo membutuhkan persenjataan dan meminta bantuan ke temannya itu. Selanjutnya, si Okejo dan wanita yang menyelamatkannya di hotel itu, yang bernama Shin, diperankan oleh Shin Se-hui, berda di sebuah ladang untuk menunggu kedatangan seseorang. Datanglah sejoli kakek dan nenek. Si kakek langsung meminta uangnya. Lalu si Okejo pun diajaknya melihat-lihat. Ya, sebuah tumpukan bedil yang akan dibeli si Okejo. Namun si Okejo sedikit bete karena barang-barangnya udah agak pada lapuk. Karena sudah terlanjur membayarnya. Si Okejo memilih beberapa bedil yang masih bisa digunakan. Dan dikasih 1 senjata ampuh. 이건 뭐예요? 뭐라고? 어때? Ya, walaupun harus sedikit ada perbaikan. Si Okejo lalu pergi sebentar ke sebuah alfa untuk membeli makanan. Dan membuat dirinya mengingat masa lalu bersama sahabatnya si Min Hee. 축하합니다. 사랑하. Saat pulang lagi ke rumahnya, si Okejo melihat rumahnya sudah berantakan dan mencari si Shin. Dan saat akan mencarinya ke kamar, tiba-tiba, ya, sudah ada si Choi dan si Shik yang langsung menghancanya. Tapi si Okejo dapat melarikan diri dengan melompat ke jendela. Esoknya, di suatu tempat berkuda, si Shik dan si Choi menemui bosnya dan mengatakan kalau si Okejo sudah wafat dan mayitnya sudah dicacak lalu dikurepkan di sebuah pegunungan. Si bosnya di sini agak kesal ke si Choi karena disuruh membawa ke hadapannya hidup-hidup. Dan ternyata si Shin dibawa oleh si Choi dan diketahui si bos. Tapi si Choi pun akan membereskannya. 모르겠어, 지금. Malamnya, si Shin yang sedang disemprotan oleh si Shik dan si Choi yang menyeret kursi membuat si Shin ketakutan dengan tatapan si Choi dan omongannya yang seakan ingin balas dendam. Lalu si Choi pun dengan tanpa belas kasih 어? 오늘 처음부터 다시 시작하는 거다.
pindah ke hotel sebelumnya. Seseorang komplotannya si Choi yang sebelumnya membedil si Okeju di hotel itu sedang teleponan. Lalu tiba-tiba ada bel yang bunyi membuat pria ini harus menghampirinya. Lalu si pria komplotannya satu lagi yang terkena senjatanya sendiri sedang gogoleran dan mendengar suara bedil, yang membuatnya terbangun dan mengeceknya dari CCTV, dan melihat seseorang yang sudah terbaring dengan bercecer getih. Karena pria itu menyadari ada yang tidak beres. Dia pun langsung mengambil kampak untuk menghampirinya. Dan saat saja mau keluar pintu, ya, si Okeju yang langsung menodongkan bedil ke si pria itu dan menanyakan keberadaan si Choi. 그 새끼 어딨어? Walaupun si Okeju sudah diberitahu, tapi dengan tanpa ampun. Si Okeju dengan berani sendirian mendatangi tempat itu. Saat berada di dalam, si Okeju hanya melihat baju temannya yang sudah lusuh, yang membuat si Okeju semakin gerah untuk membantainya. 3 orang berada di lift yang akan turun. Tiba-tiba dibuat olohok oleh kedatangan si Okeju. Ya, mereka pun jadi sasaran si Okejo, yang dibuatnya wafat. Dengan polos dan hare-harenya, si Okeju memasuki ruangan yang di dalamnya banyak orang sedang merawat kembang. Dengan kalem, santai, dan rarai berlumur getih, si Okejo menghampiri mereka semua dan menyakan kepada mereka di mana temannya itu. 내가 이만한 여자 한 명을 찾고 있거든? 나한테 이것저것 물어보지 않고 얘가 어딨는지만 말해준다면 내가 여긴 그냥 지나가 줄게. Tapi mereka tidak ada yang menjawabnya. Lalu datanglah si bos dari balik gerai, karena si bos banyak bacot. Dan si Okeju tanpa banyak bacot, 고생 많았나 보네야. 일로 와, 앉아. 살아왔어. 얘기나 좀. 내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 거. ya, si bos mendapatkan headshot dari si Okeju. Tapi saat si Okeju akan membedil yang lainnya, tiba-tiba, ya, si Okejo kehabisan pelor, yang terpaksa harus 이제 좀 말해줄 수 있겠어? karena mereka terlalu banyak, membuat si Okeju kewalahan. Namun akhirnya si Okeju dapat membantai dan melempuhkannya. Si Okejo lalu menanyakan ke salah satu komplotan itu, di mana keberadaan si Choi. Namun dia tidak memberi jawaban. Yang akhirnya si Okeju ngawewelan sungut si komplotanku beling. Pindah ke si Shik yang sedang mengendarai momobilan. Dia dikagetkan dengan keberadaan si Okeju. Si Okeju pun melihat di bak momobilannya ada seseorang. Dan ternyata itu adalah temannya si Shin. Dia langsung menodongkan bedilnya ke si Shik. Namun, ya si Choi datang dan membedil si Okeju, yang membuat si Shik menghela napas lega. Karena si Shik terlalu banyak bacot. Si Choi pun, ya, nge-headshot si Shik saat si Choi akan memojokkan si Okeju. Tiba-tiba si Shin membedilan si Choi sampai pelornya habis. Namun meleset terus, membuat si Choi berbalik dan akan membedil si Shin. Namun si Okeju dengan cepat dapat membedil si Choi, yang akhirnya si Choi dapat dipojokkan.
Si Choi lalu dibawa oleh si Okeju dan si Shin ke sebuah pantai dan mengeluarkan senjata ampuhnya. Di sini si Choi meminta ampun dan belas kasihan. Namun akhirnya, di akhir film si Okeju mengambil USB dan barang lainnya dari rumah si Choi. Tamat.